Masih ingatkah kalian tentang foto yang pernah viral ini? Saat itu, foto ini viral dengan caption, "Gadis jamur yang tewas di pegunungan Maroko." Wanita yang memegang jamur dalam foto ini tewas bersama rekannya dengan sangat tragis. Well, kisah ini terjadi di pegunungan Atlas, Maroko. Saat itu, pada 17 Desember 2018, ada dua pendaki asal Prancis yang tidak sengaja menemukan dua jasad wanita yang kondisinya sangat menyedihkan. Salah satu dari korban, kepalanya telah terpisah dari tubuhnya. Di tubuh mereka juga ditemukan banyak luka tikaman dari benda tajam. Kasus ini menjadi kasus yang menggemparkan di Maroko saat itu, karena betapa sadis dan brutalnya para pelaku yang dengan tega menghabisi kedua turis tersebut. Dan mereka bahkan tega merekam tindakan kejahatannya tersebut, lalu menyebarkan videonya ke internet. Kalian ingin tahu kisah lengkapnya? Let's restart the case. Maren Julen, 28 tahun, berasal dari Norwegia, dan Louisa Vestereger Jespersen, 24 tahun, berasal dari Denmark. Mereka adalah teman sekampus. Mereka berdua berkuliah di Universitas Norwegia Tenggara, di mana mereka mengambil jurusan rekreasi luar ruangan dan bimbingan alam untuk menjadi pemandu wisata. Louisa yang berasal dari Denmark sangat suka berpetualang ke berbagai negara. Negara-negara yang pernah dia kunjungi yaitu Peru, Norwegia, dan Argentina. Maren dan Louisa sangat mencintai alam, dan mereka sangat suka berpetualang. Dan kali ini Louisa akan berpetualang dengan Maren, dan tujuan mereka adalah Maroko. Maroko secara umum merupakan salah satu tempat yang aman untuk berwisata. Nah, menurut info, mereka ke Maroko untuk melakukan trekking dan menambah pengalaman mereka di alam. Saat itu, Maren dan Louisa berangkat dari Norwegia ke Maroko. Dan mereka tiba di Maroko pada 9 Desember 2018 sebagai turis backpacker. Setelah tiba di Maroko, tempat pertama yang mereka tuju adalah Marrakesh. Nah, mereka ke Marrakesh terlebih dahulu sebelum melakukan perjalanan menuju ke desa Imlil yang ada di pegunungan Atlas. Desa Imlil ini adalah tempat yang sangat populer di kalangan wisatawan, baik wisatawan lokal ataupun wisatawan internasional. Karena Imlil terkenal dengan hiking dan aktivitas-aktivitas luar ruangan lainnya. Dan juga Imlil merupakan basis utama untuk mencapai puncak Tubkal, di mana puncak Tubkal ini merupakan puncak tertinggi di Afrika Utara. Saat itu, 17 Desember 2018, sepasang pendaki asal Prancis tidak sengaja menemukan dua jasad wanita saat sedang mendaki. Jasad dua wanita tersebut mereka temukan di dekat jalan setapak kira-kira 10 km dari desa Imlil, yang menghubungkan Imlil ke Gunung Tubkal. Satu korban ditemukan dalam kemah, dan korban lain ditemukan di luar kemah. Saat ditemukan, salah satu korban kepalanya telah terpisah dari tubuhnya. Penemuan ini membuat kedua pendaki tersebut sangat syok, dan mereka segera melaporkan kejadian ini pada pihak berwenang setempat. Dan setelah menerima laporan, para polisi bergegas menuju ke lokasi penemuan jasad. Berita penemuan jasad ini mulai tersebar di internet atau media sosial, yang membuat orang-orang marah dan sedih atas peristiwa ini. Polisi tiba di lokasi pada hari Senin dan memeriksa kondisi korban. Kemudian polisi menyampaikan pernyataan bahwa kedua jasad yang ditemukan adalah korban penghilangan nyawa karena ditemukan beberapa bukti kekerasan di tubuh mereka. Dan kemudian para korban diidentifikasi sebagai turis asal Skandinavia, yaitu Maren dan Louisa. Dilaporkan selain kepala yang terpisah, di tubuh korban juga ditemukan beberapa luka tikaman benda tajam. Di tubuh Louisa terdapat 23 tikaman. Dan di tubuh Maren ditemukan 7 tikaman. 2 hari setelah penemuan jasad korban, tepatnya pada hari Rabu malam, beredar satu video di internet. Video itu sangat menggemparkan dan terlalu keji. Video mengerikan itu mulai dibicarakan oleh para pengguna internet di mana-mana. Dan video ini diyakini merupakan video korban yang diakhiri hidupnya di pegunungan Maroko saat itu. Di video tersebut terlihat seorang wanita berambut pirang sedang menangis dan berteriak minta tolong
saat seorang pria melukainya di leher menggunakan senjata seperti pisau. Nah, tidak butuh waktu lama bagi polisi setempat untuk menangkap pelaku yang terlibat dalam penghilangan nyawa Maren dan Louisa. Berawal dari polisi yang memeriksa lokasi kejadian, dan saat itu mereka berhasil menemukan satu kartu identitas dari terduga pelaku yang tertinggal di lokasi. Nah, pria ini kemudian ditangkap di kota besar Marrakesh karena dicurigai melakukan penghilangan nyawa tersebut. 3 pelaku lain juga ditangkap di bus. Setelah video mengerikan itu tersebar di internet, mereka ditangkap saat ingin meninggalkan Marrakesh menuju Agadir menggunakan bus. Dan satu pelaku yang mencoba melarikan diri juga berhasil ditangkap. Jumlah keseluruhan pelaku adalah sekitar 24 orang, dan ada 4 orang pelaku utama. Setelah diselidiki lebih dalam, rupanya para pelaku merupakan kelompok atau pendukung fanatik dari sebuah organisasi. Awalnya, para pelaku mengakui dirinya sebagai kelompok pendukung fanatik dari organisasi tertentu. Namun, organisasi tersebut mengonfirmasi bahwa mereka tidak bertanggung jawab akan hal itu. Well, motif di balik tindakan kejahatan ini merupakan sebagai aksi teror. Awalnya, orang-orang mengira bahwa aksi ini didasari oleh perampokan. Namun, karena tidak adanya barang-barang korban yang hilang saat itu, alasan perampokan ini pun terbantahkan. Dari info yang saya baca, motif di balik tindakan keji ini pure karena aksi teror. Dan menurut sumber, rupanya para pelaku sudah beberapa hari memata-matai pendaki-pendaki yang akan mereka jadikan target. Dan mereka mulai menargetkan Louisa dan Maren, karena para pendaki lain didampingi pemandu, sementara Louisa dan Maren tidak didampingi pemandu. Menurut laporan, sebenarnya para pelaku sebelumnya ingin menargetkan seorang turis asal Inggris sebelum menghilangkan nyawa kedua korban. Namun mereka membiarkannya pergi. Dan beberapa jam kemudian, para pelaku menyerang kedua korban secara brutal hingga tewas. Persidangan untuk kasus penghilangan nyawa Louisa dan Maren berlangsung selama 11 minggu. 3 tersangka utama dalam kasus ini dijatuhi hukuman mati, yaitu Abdes Samad Ejud, 25 tahun. Dia merupakan seorang pedagang kaki lima dan merupakan dalang di balik penghilangan nyawa tersebut. Dan dia mengaku mengakhiri nyawa satu wanita yang jadi korban. Pelaku utama yang kedua, Younes Ouaziat, 21 tahun, seorang tukang kayu yang juga mengaku terlibat dalam penghilangan nyawa tersebut. Dan Rashid Afati berusia 33 tahun, adalah orang yang merekam tindakan brutal tersebut dengan telepon genggamnya. Serta seorang pelaku yang mencoba melarikan diri bernama Hai Ali Abdurrahman diberi hukuman penjara seumur hidup. Dan untuk pelaku-pelaku lain, mereka diberi hukuman 5-30 tahun. Well, inilah kisah tragis yang menimpa 2 turis Skandinavia. Mereka yang niatnya ingin menambah pengalaman dengan mendaki pegunungan Atlas secara tidak sengaja bertemu dengan orang-orang kejam tersebut, yang kemudian menjadikan mereka target penghilangan nyawa. Semoga dari kasus ini kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah. Tetaplah waspada dimanapun kalian berada. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like-nya dan subscribe-nya, agar kalian bisa tahu kalau aku update video terbaru. So, thanks for watching and see you in my next video.